Kultum kuliah, terserah antum. Saya mau kasih syair dulu lah supaya agak sejuk gitu ya. Masya Allah. Sekaligus menitip pesan untuk ibu-ibu, besok siang gandeng tangan suami ketika cuaca cerah. Katakan kepadanya, menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup sesurga. Hafal nggak Bu? Saya ulangi ya. Menatap awan ke angkasa, sungguh tinggi tidak terkira. Berumah tangga bukan sekedar cinta, tapi ingin sehidup sesurga. Setelah ini nggak ada lagi yang bilang sehidup semati, nggak ada lagi. Yang ada sehidup sesurga. Itu kata saya. Bagaimana kata Rasulullah? Liso ini farhatani, untuk orang yang puasa 2 kegembiraan atau 2 kebahagiaan. Liso ini farhatani. Farhatan inda fitrihi, bahagia senang ketika berbuka puasa, sekalipun bukannya ala kadarnya, air putih, kurma, berikut tambahannya. Alhamdulillah, lezat nikmat tidak terlukiskan dengan kata-kata saat berbuka. Apalagi doanya Nabi. Dan perlu saya ingatkan, ketika berbuka jangan lupa baca doanya Nabi. Selama ini yang sering kita simak, kita dengar tuh doanya ulama alias doa turun temurun. Begitu Allahu Akbar, azan maghrib berkumandang, bismillahirrahmanirrahim. Doanya apa? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa turun temurun, alias bukan doanya Nabi. Boleh nggak dibaca? Boleh. Kalau doanya ulama kita baca, masa doanya Nabi tak kita baca? Kata Bang Haji, terlalu. Maka baca doa Nabi dahulu, baru doa ulama. Allahu Akbar, azan berkumandang, buka, tutup gelas, bismillahirrahmanirrahim, minum, baca doa. Zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan semoga pahalanya ditetapkan oleh Allah. Itu yang mahal, pahalanya ditetapkan oleh Allah. Siapa yang bisa menjamin sejak azan subuh berkumandang, masuknya waktu kita berpuasa sampai azan maghrib, kita tidak berbuat kesalahan? Ada jaminan nggak? Nggak ada jaminan. Namanya manusia, pasti ada kekurangan, ada khilafnya. Maka kita berharap, kita bermohon kepada Allah dengan doa Nabi tersebut, pahalanya ditetapkan. Doa Nabi diriwayatkan oleh Abu Daud. Jadi jangan lupa doanya Nabi, selain doa ulama tafadhol. Bahkan sebelum azan maghrib berkumandang, itu momentum mustajabah untuk berdoa. Saya titip pesan untuk ibu-ibu, ketika dekat waktu maghrib, tinggalkan aktivitas apapun, fokus untuk berdoa. Fokus untuk berdoa. Beberapa menit sebelum azan maghrib berkumandang, kalau bisa bersama keluarga, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang dibutuhkan, doa yang sangat kita perlukan, hajat kita. Baru azan maghrib baca doa tadi. Jadi gembira ketika kita berbuka puasa. Wa farhatan inda liqa rabbih, dan gembira, bahagia saat bertemu dengan Allah. Di mana bertemu Allah? Pasti di surganya. Maka Allah memberikan surat cinta kepada kita agar menjadi penduduk surga. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Jannatu 'adnin
yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fan ni'ma uqbaddar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh. Siapakah mereka? Ayah ibu kita, orang tua kita, nenek moyang kita. Kemudian pasangan-pasangan hidup suami istri dan juga anak keturunan. Di setiap pintu malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahan, engkau menjadi penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Saya melihat wajah-wajah ahli surga kalau bertakwa. Karena memang esensi kita puasa untuk bertakwa. Meraih gelar takwa pasti bahagia. Diberi solusi jalan keluar bagi orang takwa, pasti pernah mengalami itu. Dalam keadaan sulit, terlilit, terhimpit, sakit, bak terperosok ke dalam parit, bisa bangkit karena datang pertolongan last minute. Hafal nggak Pak? Dalam keadaan sulit, terlilit, terhimpit, sakit, bak terperosok ke dalam parit, bisa bangkit karena datang pertolongan last minute dari Allah. Itu bagi ahli takwa di dunia. Di akhirat, Masya Allah, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Dan surga itu hanya kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Saya mau nanya, ada nggak yang lahir 1963 di sini? Ada nggak yang lahirnya tahun 1963? Ada. Itu ciri-ciri ahli surga. Serius. Sebab yang saya baca tadi Quran surat 19, surat Maryam ayat 63. Kalau bertakwa. Jadi lahir kapanpun kalau bertakwa dijamin jadi ahli surga. Masya Allah. Masih enak nggak duduknya? Tayyib. Jadi puasa ini jangan sampai berlalu begitu saja karena ingin kita dapat dua surga. Surga dunia dan surga akhirat yang sebenarnya nanti. Oleh karena itu mari kita optimalkan ibadah yang tersisa. Kalau kata saya begini, inilah Ramadan yang kita tunggu, saatnya menata diri dan kalbu. Dengan ibadah puasa, mari kita raih ridha Allah Tuhan yang satu, agar diampuni seluruh dosa di masa yang telah lalu. Ada yang hafal nggak tadi kalimatnya? Ulang ya. Inilah Ramadan yang kita tunggu, saatnya menata diri dan kalbu. Dengan ibadah puasa, mari kita raih ridha Allah Tuhan yang satu, agar diampuni seluruh dosa di masa yang telah lalu. Ada yang hafal, tunjuk tangan. Hadiahnya umroh. Kalau pengen hafal jangan lupa klik Anwar Zufri subscribe. Serius. Kulkas kuliah ringkas. Ya, klik Anwar Zufri subscribe, like and share. Siap? Gratis subscribe itu nggak bayar kok. Tapi mendukung dakwah saya berarti kan gitu. Thayyib. Tersisa waktu tinggal 2 pekan. Jangan sampai disia-siakan. Tak ada jaminan tahun depan kita masih dipertemukan, kecuali kita bermohon semoga doa kita Allah kabulkan. Cuman begitu saja kita bisanya. Maka maksimalkan. Ada yang bertanya, Ustadz, apa ciri-ciri orang yang sukses puasanya? Berarti dia calon ahli surga beneran itu. Bisa terlihat pasca Ramadan kalau dia memiliki 3 gelar. 1, la'allakum tattaqun. 2, la'allakum tashkurun. Yang ketiga, la'allahum
yarsyudun. Makin takwa, makin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa dimanapun dia berada diawasi oleh Allah. Perintah Allah dia tegakkan, dia tunaikan, dia tinggalkan larangannya, beribadah dengan ilmu dan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makin bersyukur dia, maka terungkap kalimat, Ramadan ini kita masih diberi umur. Mari kita ingat orang-orang yang sudah dikubur. Itu tandanya kita wajib banyak bersyukur. Ayo kita semua tafakur dan tadabur. Hafal nggak? Nggak ada yang hafal ya? Nggak ada ulangannya ini. Masya Allah. Kemudian orang yang syukur itu terlihat makin dekat dia kepada Allah, makin dekat kepada makhluk atau kepada manusia. Sebab orang yang bersyukur itu bagus amaliyah vertikalnya dan amaliyah horizontalnya. Hablum minallah wa hablum minannas. Dari mana kita melihat? Ibu perhatikan Bu, setelah Ramadan kalau suami makin baik akhlaknya, makin lezat tutur katanya, itu tandanya dia sukses Ramadannya. Apa cirinya? Perhatikan kalimatnya. Suami yang soleh sukses puasa Ramadannya, tutur katanya halus. Cintanya pada keluarga, cinta yang tulus. Akalnya sehat, bukan akal bulus. Akidahnya lurus. Alhamdulillah pandai pula cari lurus. Apa tambahannya? Pribadinya bagus. Lu banget atau gue banget tuh? Semoga kita banget nih para suami ini. Wahai para suami, perhatikan istri kita pasca Ramadan makin baik ke akhlaknya, solehahkah dia? Perhatikan pasca Ramadan. Kalau dia punya ciri-ciri seperti berikut ini, sukses dia puasanya. Hatinya lembut, wajahnya yahud. Kalau malam rajin sholat tahajud. Dengan tetangga gak suka ribut. Uang belanja kurang pun tidak cemberut. Naik motor gak suka. Terus dia berdoa itu Pak. Suami mau berangkat kerja didoain tuh. Jangan lupa Bang baca doa dulu. Bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah. Hafal kan? Itu dibisikkan di telangnya sebelah kanan. Sebelah kiri dia katakan apa? Berangkatlah Bang dengan tenang. Doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang. Yang penting bawa Bu, hafal nggak Bu? Berangkatlah Bang dengan tenang. Doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang. Yang penting bawa dasar mata duitan. Itu Bapak jawab dari kantor tuh Pak. Apa jawabannya? Maafkanlah aku sayang. Larut malam baru bisa pulang. Engkau di rumah pasti senang. Aku pulang bawa rendang dan ayam panggang. Belum gajian, sebabnya belum terima THR kan. Alhamdulillah. Masih enak nggak duduknya nih? Udah 20 menit loh. Katanya kultum. Tapi para istri, kalau ingin dikatakan solihah, kata Rasulullah, miliki 4 perkara. Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shommat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha hilalah udlil jannah min ayil abwabi syi'ti. Ketika seorang istri telah melakukan 4 perkara. 1. Sholat yang 5 waktu dia jaga. Puasa di bulan Ramadan seperti bulan ini. Kemudian menjaga kesucian atau kehormatan dirinya. Dan taat kepada suaminya. Maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga lewat pintu manapun yang engkau suka. Bu, lu banget ya. Amin ya robbal alamin. Semoga istri kita pasca Ramadan
akhlaknya makin mulia, termasuk golongan istri soleha. Amin ya robbal alamin. Bagaimana dengan anak-anak kita? Latihannya, tarbiyahnya bulan Ramadan sukses juga. Maka perhatikan setelah Ramadan, perhatikan dia tidak meninggalkan sholat, diperintah orang tua taat, nilainya terus meningkat, pribadinya memikat, insya Allah manfaat dunia akhirat. Namanya rahmat. Alhamdulillah. Saya ingin mengkonklusi kultum malam hari ini. Jadi rugi kalau Ramadan yang tersisa itu tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya. Maka dikatakan Ramadanku surgaku. Sebab peluang emas di bulan Ramadan, tak ada jaminan tahun depan kita masih bersua dengannya. Betul. Manfaatkan sebaik-baiknya. Nabi sudah beri surat cinta. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu puasanya. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan landasan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa yang telah lalu. Itu saumnya. Qiyamnya, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita lakukan sekarang. Nanti 10 malam terakhir jangan lupa man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa amalannya? Tilawah Al-Quran. Sudah berapa juz, Bu? Alhamdulillah sudah separuh main ya. Seorang Ibnu Abbas berkata, aku lebih senang membaca Al-Quran, surat Al-Baqarah atau surat dan ayat yang mana saja dengan pemahaman yang baik dan benar daripada membaca Al-Quran tergesa-gesa tetapi tidak paham. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca Al-Quran yang penting mana? Khatam atau paham? Yang penting khatam dan paham. Nunggu paham, kapan kita pahamnya? Betul. Saya sampai hari ini belum paham-paham saya. Tapi khatam insya Allah. Sebab one day, one juz. Setengah juz paling tidak, alhamdulillah. Ada orang yang khatamnya itu setahun sekali. Ramadan ketemu Ramadan. Tiap hari dia baca, enggak apa-apa. Yang penting yakin Quran itu berkah dibaca. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan penuh berkah. Bagi siapa yang membaca mentadaburinya, dialah orang-orang yang berpikir. Semoga kita termasuk ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apalagi amalannya? Jangan lupa zakat, infak dan sedekah. Saya mendoakan Bapak Ibu sekalian tahun ini zakatnya 25 juta. Sebab tabungannya 1M. Alhamdulillah. Enggak banyak tuh punya uang 1M, zakatnya cuma 25 juta. Hanya 2,5%. Sementara seorang sahabat Utsman bin Affan mengatakan apa? Aku masih merasa malu kalau yang aku pakai, yang aku makan, aku minum sama dengan jumlah yang aku sedekahkan di jalan Allah. Itu artinya 50-50 masih merasa malu. Kita cuma 2,5%. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan, Allah pasti menggantinya dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Saya tutup dengan sebuah syair kalau ingin berkah. Jikalau ingin berkah, Allah harus disembah. Istiqomah ibadah, jangan lupa sedekah. Miliki akhlakul karimah, jangan cari masalah, hidupmu akan menjadi mudah. Hafal? Karena Ramadan bulan berkah. Jikalau ingin berkah, Allah harus disembah. Istiqomah ibadah, jangan lupa sedekah. Miliki akhlakul karimah, jangan cari masalah, hidupmu akan menjadi mudah. Baik. Jika pisau lukai jari, banyak obat penghilang nyeri. Namun jika lidah lukai hati, enggak kemana obat dicari. Sampai jumpa, kultum 1 tahun lagi.